Perairan Natuna, surga bahari di tapal batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Natuna merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang dekat dengan Laut Cina Selatan. Memiliki potensi bahari yang besar dengan luas laut mencapai 99% dari luas wilayahnya, Natuna pun menyimpan cadangan gas bumi raksasa di bawah lautnya yang diklaim sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas, membuat Natuna menjadi incaran negara-negara tetangga. User, I order you to go away. My fishing boat now is no more working. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir saja, terdapat ratusan kapal nelayan asing yang ditangkap dan diproses hukum. Namun hal itu tak membuat mereka jera mencuri kekayaan laut Indonesia. Kerapnya kehadiran kapal nelayan asing bahkan dikawal kapal penjaga pantai atau Coast Guard di zona ekonomi eksklusif milik Indonesia menjadi ancaman nyata bagi nelayan tradisional merah putih di Natuna, juga membahayakan ekosistem perairan. Leave this territory. Take your fishing boat or leave them away. Kami nelayan Natuna nih, khususnya di Tanjung nih, mempunyai kearifan lokal untuk menangkap ikan dengan pancing tanpa menggunakan alat lain. Jadi kami berpendapat kalau menggunakan alat pancing, ikan-ikan yang ada di dasar laut itu tak akan habis, sehingga dia tetap berkembang biak, habitatnya pun tidak akan punah. Sementara alat-alat tangkap ikan yang kapal-kapal dari luar menggunakan alat seperti cantrang. Bagai magnet berdaya tarik tinggi, Natuna memang telah menjadi incaran banyak negara sejak dahulu kala. Ada yang terang-terangan mengajukan sengketa kepemilikan pulau ini, ada juga yang diam-diam berada di pulau ini untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Dan Natuna Utara adalah bagian yang paling memikat. Di dalam Laut Natuna tersimpan sejumlah alasan kuat untuk diperebutkan. Sebut saja kandungan gas alam dan minyak bumi yang demikian melimpah. Tentulah akan memberi keuntungan besar bagi pemenang dari konflik panjang ini. Selain itu, Natuna merupakan salah satu perairan yang paling sibuk di dunia. Dilihat dari posisinya, Laut Natuna berada di jalur pelayaran internasional yang strategis, seperti dari dan atau ke Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Lokasinya juga merupakan pintu gerbang bagi negara-negara tetangga. Ya, segenap sumber daya alam hayati dan non-hayati terdapat di zona ekonomi eksklusif Indonesia atau zona yang luasnya sejauh 200 mil laut dari garis pantai. Dengan kekayaan perairan dan posisi strategisnya, tak heran perairan Natuna kerap menjadi sumber pertentangan atau konflik. Natuna ini kalau diibaratkan ini laut yang seksi lah. Kenapa seksi? Karena di situ ada sumber daya alam yang luar biasa. Ikannya banyak, kemudian di dasar lautnya juga gas, minyak itu juga ada. Nah, ini harusnya kita bisa mengelola itu dengan baik. Karena sesuai dengan aturan atau hukum internasional kita sebagai negara kepulauan dan itu masuk ke ZEE kita, itu kita harusnya bisa mengelola itu dengan baik. Tidak hanya hadir simbol-simbol negara atau untuk menghalau mereka-mereka yang masuk secara ilegal, tapi tentunya kita harus bisa memanfaatkan Laut Natuna ini. Natuna, kekayaan sumber daya alamnya memang sangat diidam-idamkan hingga dapat melepaskan peluru pemicu konflik antar negara. Letupan konflik yang terus terjadi di Laut Natuna Utara pun berpotensi mengganggu keamanan dan hak berdaulat Indonesia. Oleh karena itu diperlukan langkah konkret untuk mengantisipasi dampak perselisihan, menggali potensi ekonomi, dan mematri hak berdaulat di Natuna Utara. Peningkatan sarana satuan TNI Angkatan Darat di wilayah Natuna. Kemudian merelokasi 1 batalion raider di sana.
menyiapkan detasemen Arhanud rudalnya sendiri kan. Kemudian juga ya ada juga mendukung kegiatan menyiapkan kapal-kapal kita di sana. Itu dari sisi pertahanannya sendiri. Secara politiknya jelas bahwa kita selalu menjaga perairan di sana. Hingga kini, perairan Natuna memang masih menjadi sumber konflik antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah konflik antara Indonesia dengan negeri tirai bambu, Cina. Melalui klaim 9 Line atau 9 garis putus-putus yang dibuat sepihak, Cina mengakui perairan Natuna sebagai bagian dari wilayahnya baik darat maupun perairan. Klaim yang tidak memiliki dasar hukum internasional apapun ini memicu konflik hingga respons keras dari rakyat Indonesia. Klaim Cina atas Natuna ini telah melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia. Isu di Natuna Utara yang bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia menjadi persoalan bagi Indonesia, sekali lagi karena adanya klaim sepihak dari Cina. Kalau kita ngelihat Natuna, Indonesia sebagai negara kepulauan dan kita juga sudah meratifikasi UNCLOS di sini bahwa kita di Natuna itu punya hak berdaulat. Ini tolong digarisbawahi beda antara hak berdaulat dan berdaulat penuh. Tapi kalau di laut teritorial itu kita berdaulat penuh dan itu berlaku hukum nasional. Nah kalau kita di Laut Natuna Utara atau di ZEE atau di Laut Natuna, ini kita hak berdaulat. Tapi kita punya hak eksklusif di sana untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Natuna. Menjadi target negara-negara asing, Indonesia kerap kali menangkap kapal-kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Natuna dan diduga melakukan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan secara benar maupun tidak diatur, atau disebut illegal, unreported, and unregulated fishing di teritori Indonesia. Hal tersebut tentu membuat Indonesia semakin bertekad untuk terus menjaga wilayah kedaulatannya, agar kekayaan alam yang dimiliki dan dikelola demi kemakmuran seluruh rakyat tidak dicuri oleh kapal-kapal nelayan negara lain. Tindakan antisipatif seperti menambah jumlah personel dari Badan Keamanan Laut Bakamla dan TNI Angkatan Laut, serta menambah jumlah armada kapal laut untuk melakukan patroli di teritorial laut Indonesia. Hingga jalur diplomatik pun terus dilakukan guna menjaga kedaulatan NKRI di Kepulauan Natuna. Terlepas dari konflik kepentingan, Natuna yang menjadi salah satu tapal batas di utara Indonesia ini menyimpan banyak potensi sumber daya alam. Salah satunya potensi hasil laut yang luar biasa seperti cumi-cumi, lobster, kepiting, rajungan, hingga budidaya ikan yang sangat mahal, yaitu ikan Napoleon. Cadangan ikan yang berlimpah di Laut Natuna pun tak pelak menyilaukan mata negara tetangga. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi sumber daya ikan di perairan Natuna mencapai 961.145 ton dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 768.916 ton atau 80% dari potensi sumber daya ikan yang ada di perairan Natuna. Dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan tersebut, sudah dimanfaatkan secara penuh dengan jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 sebesar 755.306 ton.
pemerintah bertekad untuk semakin menegakkan kedaulatan NKRI di ujung utara Indonesia. Di antaranya melalui pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu SKPT di Natuna yang menelan anggaran sebesar Rp214,86 miliar. Dengan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berupaya mengembangkan perekonomian di wilayah terdepan ini. SKPT menjadi salah satu strategi agenda pembangunan nasional di sektor kelautan dan perikanan. Pembangunan di SKPT itu kan Pak, karena di hampir di kepulauan ini kan, di Natuna itu kan wilayahnya sebagian besar memang kan lautan Pak, sehingga kehadiran pelabuhan perikanan Selat Lampa memang sangat diharapkan masyarakat di Natuna nih Pak. Dengan adanya pembangunan SKPT ini, berharap ikan-ikan yang berada di Natuna ditangkap nelayan-nelayan dari luar Natuna itu didaratkan di Selat Lampa nih Pak. Jadi hasil-hasil kegiatan penangkapan ikan semua dipusatkan di sentra kelautan perikanan di Selat Lampa sana Pak. Dari hasil kegiatan penangkapan ikan yang ke data produksinya tercatat di SKPT, dari tahun ke tahun meningkat Pak. Dari 2018 sekitar ada 1.000 lebih ton, kemudian 2019 sudah naik lagi sekitar hampir 2.200 ton, dan terakhir 2020 ini sudah mencapai sekitar 2.000 ton juga, sudah lebih Pak. Pembangunan SKPT Kabupaten Natuna memberikan dampak positif dari hulu hingga hilir. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Natuna, tapi juga oleh masyarakat Natuna secara luas. SKPT Natuna di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa antara lain menghadirkan tempat pemasaran ikan TPI dengan salah satu kegiatannya pelelangan ikan. Dengan kewenangan pengelolaan pelelangan ikan yang dipegang Pemkab Natuna, tentunya retribusi yang masuk berkontribusi bagi penerimaan asli daerah atau PAD, serta meningkatnya pendapatan masyarakat lokal termasuk nelayan, pedagang, dan pelaku usaha pendukung. Dampak dari operasionalisasi SKPT Natuna di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa sejak pertengahan 2017 pun telah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Natuna. Dibangun sejak tahun 2015 hingga 2019, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna berdiri di atas lahan seluas 5,8 hektar. Intervensi pembangunan pun telah dilaksanakan untuk mendukung penerapan rantai dingin di SKPT Natuna, antara lain dengan pemberian sarana rantai dingin. Mulai pendingin, kendaraan roda 6 pendingin, pelatihan teknis penanganan ikan pasca tangkap, hingga penyediaan pabrik es balok oleh swasta. Di masa mendatang, sejumlah fasilitas penunjang operasional lainnya pun akan dibangun, seperti dermaga yang akan diperbesar, pembuatan kolam di pelabuhan untuk menampung ikan, serta ruang workshop, sehingga kehadiran SKPT di Selat Lampa berdampak bagi kemajuan masyarakat Natuna. Dengan adanya SKPT-nya Pak, ini bukti hadirnya pemerintah Pak. Pemerintah di kawasan perbatasan ini Pak. Dengan adanya kegiatan di Selat Lampa, di SKPT ini Pak, jadi pengurusan dokumen kapal seperti untuk berlayar bisa kita layani di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Pak, dengan menerbitkan surat persetujuan berlayar Pak. Itu salah satu yang dokumen yang wajib harus dipenuhi dalam penangkapan ikan Pak. Pengembangan SKPT Natuna pun terus dilakukan guna menggenjot perekonomian dan menjadi pertumbuhan baru di wilayah perbatasan. Selain fasilitas fisik, SKPT Natuna menyediakan 2 fasilitas layanan secara terpadu untuk penerbitan persetujuan berlayar, laik operasi kapal, karantina ikan, dan lainnya, termasuk fasilitas pemasaran ikan di tempat pemasaran ikan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa.
Pemerintah pusat dan daerah juga terus bersinergi agar kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia WPPNRI 711 mendaratkan ikannya di SKPT Natuna. Pembangunan SKPT Natuna sangat penting karena menjadi ujung tombak daerah perbatasan demi mempertahankan kedaulatan dan menyejahterakan rakyat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan. Terdapat 5 aspek penting pembangunan SKPT Natuna, yakni potensi kelautan dan perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal, integrasi pembangunan dan jumlah penduduk rendah sehingga terbelakang dan miskin, mengatasi perbedaan pembangunan antar wilayah, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan baru, serta apabila maju dan makmur, maka menjadi posisi strategis memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI. Selain memperkuat perekonomian di daerah terdepan Indonesia, pemerintah pun meningkatkan penjagaan pada batas teritorial laut dan membangun pangkalan militer baru di sejumlah wilayah sebagai upaya pertahanan negara, termasuk di Natuna. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Ya kita juga berkeras menjaga teritorial kita dengan menempatkan pangkalan kita yang ada di sana. Kita akan perkuat pasukan kita. Rencana kita dengan Renstra yang dikembangkan oleh Menteri Pertahanan itu luar biasa. Menempatkan personil kita di seluruh wilayah kita dengan menempatkan juga ada bela negara, menempatkan jumlah personil militer yang aktif, termasuk juga alutsista kita akan ditempatkan di sana. Pembangunan pangkalan militer pun sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2020 hingga tahun 2024 yang pembangunannya secara teknis dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Rencana pembangunan pangkalan militer disambut baik kalangan Dewan. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, di semua wilayah perbatasan yang berpotensi konflik, kehadiran pangkalan militer merupakan sesuatu hal yang wajib. Pembangunan pangkalan militer ya itu bukan hanya di Natuna, tetapi di wilayah-wilayah terluar yang memiliki kemungkinan eskalasi tinggi terhadap ancaman, disitulah Tentara Nasional Indonesia ditempatkan. Pembangunan pangkalan TNI di Natuna pun menyiratkan pesan untuk negara-negara asing bahwa Indonesia serius menjaga kedaulatan wilayahnya. Adanya pangkalan militer juga akan mendorong kehadiran pertahanan negara dan memudahkan koordinasi dalam pengawasan keamanan. Yang pasti adalah kalau pangkalan itu dibangun di Natuna, itu sesuatu hal yang positif. Tapi sekali lagi, tentu kita harus pahami bahwa pangkalan militer itu gunanya agar rentang kendali dari pusat ke Natuna itu lebih cepat apabila ada pelanggaran di wilayah kedaulatan Indonesia. Melengkapi pembangunan pangkalan militer, dilaksanakan juga penguatan komponen lainnya seperti pembangunan bandar udara militer dan penguatan kemampuan 3 matra secara integral. Sekarang ini yang ada militer kita yang ada itu nggak lebih dari 20 orang. Bisa dibayangkan, ya di Natuna. Bisa dibayangkan secara fisik, kita cuma punya satu pos angkatan laut di situ, kemudian angkatan darat kita jauh, walaupun ada batalion, tapi jauh, nggak bisa dijangkau dalam waktu setengah jam.
Ya, kemudian dengan rencana memperkuat perairan kita. Terwujudnya kolaborasi antar instansi penegakan hukum di Laut Natuna pun menjadi salah satu kunci dalam menjaga kedaulatan di wilayah terdepan Indonesia. Langkah konkret Bakamla untuk mengamankan Laut Natuna Utara. Jadi saya, Bakamla, bekerja sama dengan Angkatan Laut dan KKP selalu setiap hari, ya 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu kita selalu mengawasi Laut Natuna Utara atau ZTE. Dengan apa? Dengan cara bergantian kita atur siapa yang saatnya harus hadir di laut. Apakah Angkatan Laut atau Bakamla atau KKP. Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2020, Kementerian Pertahanan pun mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yaitu sebesar 117,9 triliun rupiah. Dalam APBN 2020, Kemenhan memang merencanakan membelanjakan anggaran untuk pangkalan militer, pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista beserta perawatannya, sedangkan lainnya dipakai untuk biaya operasional hingga sarana prasarana di area remote. Dalam RAPBN tahun anggaran 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja Kementerian Pertahanan sebesar 136,99 triliun rupiah. Jumlah anggaran tersebut dinilai fantastis oleh segelintir pihak. Namun sebenarnya jumlah anggaran pertahanan tersebut masih jauh dari angka ideal bagi negeri ini. Jenis postur yang ingin dikehendaki, personilnya, sistem senjatanya seperti apa, berpengaruh terhadap anggaran. Nah, untuk 5 tahun ke depan itu, berdasarkan perkiraan-perkiraan intelijen tentang ancaman, berdasarkan perkiraan yang namanya standar penangkalan, pada situasi sekarang ini, plus uang yang tersedia, kita idealnya sekitar 1,5 dari JNP. Nah, begitu. Kalau saya hitung sekitar 200-220 triliun per tahun. Pembangunan pangkalan militer saja tentu tidak cukup jika tidak diikuti dengan penggelaran kekuatan TNI. Saat ini, TNI memiliki satuan baru bernama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan. Kogab Wilhan berfungsi memudahkan koordinasi di daerah ketika terjadi perkembangan situasi konflik, sehingga reaksinya dapat lebih cepat. Dibentuknya Kogab Wilhan bertujuan untuk mengintegrasikan tugas 3 matra TNI, yakni Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat dalam pelaksanaan operasi gabungan. Dalam implementasinya, aspek darat yang sudah dibentuk Satuan Batalion Komposit memiliki kemampuan mempertahankan wilayah dan kedaulatan yang berkedudukan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Sementara pada aspek laut, operasi sepanjang tahun yang melibatkan kapal-kapal dari Komando Armada 1 juga dikerahkan. Serta dari aspek udara yang juga turut melaksanakan patroli udara dari pesawat-pesawat Komando Operasi Angkatan Udara Koopsau 1. Kita ketahui laut yang begitu luas, tidak mungkin kita pagari dengan kapal satu-satu, tidak mungkin. Oleh karena itu kita bekerja sama dengan unsur udara, selain unsur udara TNI Angkatan Laut, juga unsur udara dari TNI AU yang melaksanakan patroli. Di situ kita menjalin komunikasi dari kapal ke pesawat, kemudian dia memberikan informasi bahwa di posisi sekian, sehingga pasti tatkala kita menuju ke sana memang ada target. Nah, inilah interoperability yang kita laksanakan antara unsur TNI AL dan unsur TNI Udara, TNI AU yang melaksanakan operasi secara terus-menerus di kawasan perairan Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara. Meski operasi sepanjang waktu terus digelorakan,
berbagai ketegangan di landas kontinen dan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia hingga kini masih terus terjadi. Indonesia yang berpegang teguh pada Konvensi Hukum Laut di bawah PBB UNCLOS 82 memahami dan terus mengedepankan strategi diplomasi atas klaim yang juga dilakukan oleh negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, serta Brunei Darussalam. Strategi yang kita laksanakan terkait dengan adanya Climate 9 Baseline yang saya jelaskan tadi, kita melaksanakan strategi diplomasi. Mengedepankan diplomasi bahwa apa yang dilakukan oleh mereka kita tidak mengakui. Karena jauh sebelum dia mengeluarkan peta 9 Baseline, Indonesia sudah sesuai dengan UNCLOS 82. Wilayah-wilayah yang sudah ditentukan. Natuna memang selalu mempesona, menyimpan berbagai cerita serta daya tarik di dalamnya. Bak primadona di wilayah terdepan Indonesia, keberadaannya selalu mengundang perhatian banyak pihak. Natuna layaknya sebuah pintu depan negara kesatuan Republik Indonesia. Patut memiliki pengamanan yang ketat agar senantiasa terjaga. Pentingnya kita menjaga Natuna.